langsung yang kemukot ya, seperti ya nanti mau sambutan. Oh sambutan ada tak sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Hadirin jamaah tabligh akbar yang saya hormati, santri-santri pesantren Menara Al-Quran yang kita banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semuanya untuk duduk di dalam majelis ilmu dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban yang telah Allah sampaikan kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Dan semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita ambil faedahnya, sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala, insyaallah akan mengisi pada tabligh akbar kali ini. Kemudian sebelum nanti ke acara tabligh akbar, acara inti, insyaallah akan ada sambutan dari Mudirul Ma'had, yaitu Al-Ustaz Nafi' Zaidin LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Maka dari itu, bagi seluruh santri maupun ikhwah, akhwat, nanti bisa mendengarkan ceramah dari Ustaz. Kemudian sedikit pengumuman bagi ikhwah atau akhwat, nanti untuk sesi tanya jawab bisa ditulis di selembaran kertas. Untuk yang akhwat nanti akan dikumpulkan oleh Ustaz kita yang asatidzah dari Menara Al-Quran. Kemudian untuk akhwat nanti akan disediakan untuk yang akhwat nanti akan disediakan kotak, lalu pertanyaan yang telah ditulis di dalam selembaran kertas bisa dimasukkan ke dalam kotak dan insyaallah nanti akan kita ambil. Sekali lagi, bagi ikhwan yang ingin bertanya bisa ditulis di selembaran kertas dan nanti akan dikumpulkan oleh Ustaz kita. Begitupun juga dengan akhwat, nanti bisa ditulis di dalam kertas dan dimasukkan ke dalam kotak yang telah kami sediakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk kepada kita akan kita saring oleh
yang kemudian akan diserahkan kepada Ustaz Abdullah untuk dijawab. Dan sekali lagi mohon maaf apabila nantinya pertanyaan-pertanyaan yang telah ditulis tidak bisa terjawab semuanya. Itulah mukadimah yang bisa mengawali acara pagi hari ini, dan insyaallah acara akan kita lanjutkan ke acara sambutan, dan langsung setelah sambutan nanti akan langsung dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Zain untuk kajiannya. Maka dari itu bagi para hadirin untuk khidmat dan mendengarkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Syukran jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yang kami hormati Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala, jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini, pagi hari ini kita kedatangan beliau Al-Ustaz di Masjid Abdullah Al-Khalifah, Kompleks SMP Menara Al-Quran. Tentu ini adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, dan semoga kita semuanya bisa benar-benar memanfaatkan waktu ini untuk mengambil faedah-faedah ilmiah yang akan beliau sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini adalah majelis yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadapan antum semuanya, jamaah sekalian, ikhwan, akhwat, tulab, mudarrisin, kita sama-sama berharap bahwa kunjungan beliau ini bukan kunjungan yang pertama dan terakhir ya. Semoga bisa rutin bahkan mengunjungi kita ya, insyaallah ya. Setuju? Setuju Ustaz. Jadi insyaallah semoga ziarah ini ziarah yang tatakarrar, wa nas'alullah ta'ala at-taufiq lil ustaz wa li al-jami'. Hadza ma aqulu lakum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita persilahkan kepada Al-Ustaz Al-Fadil untuk memberikan faedah-faedah ilmiah beliau. Ada kuis sudah disiapkan sama panitia kuis.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ustaz kita, Ustaz Nafi' Zainuddin LC-MHI hafizahullah ta'ala, para asatidzah, hadirin, hadirat, santri-santri, serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu taman surga Allah di muka bumi ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, dalil dan realita menyebutkan bahwa manusia yang hidup di muka bumi ini satu macam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Di antara bentuk perbedaan mereka adalah perbedaan dari sisi kebaikannya. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang istimewa dan ada orang yang tidak istimewa. Secara umum, umat Islam itu lebih baik daripada selain mereka. Wajar, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, kuntum khaira ummatin. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik. Kemudian di antara umat Islam sendiri, tingkat keimanan satu orang dengan orang yang lain sama atau beda? Beda-beda. Di antara kaum muslimin yang paling istimewa adalah para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul itu levelnya sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Nabi dengan rasul lebih istimewa mana? Rasul. Di antara para rasul sendiri itu juga berbeda-beda. Di antara para rasul yang paling istimewa adalah ulul azmi. Dan di antara ulul azmi yang paling istimewa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para nabi dan para rasul, maka manusia yang paling istimewa adalah para sahabat. Siapa? Para sahabat. Dan di antara para sahabat juga beda-beda keistimewaan. Yang paling istimewa adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah generasi para sahabat, maka manusia yang paling istimewa adalah para tabi'in.
Setelah para tabi'in adalah tabi'ut tabi'in. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang hidup sesudah mereka. Siapa? Para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudah mereka lagi. Siapa? Para tabi'ut tabi'in. Ada yang sudah hafal hadisnya? Ada yang sudah hafal hadisnya? Hah? Oh, harus dipacu pakai hadiah dulu. Ini hadiahnya betul? Iya. Ayo santri, siapa yang bisa mengulang hadis tadi yang saya sebutkan? Ya, fadhal. Sebutkan nama dulu. Uzkur ismak. Ini santri kan? Ya, uzkur ismak. Qum. Berdiri. Ya. Nama dulu. Muhammad Syafiq Ahsan. Min dari Kalimantan. Masya Allah. Ya, sabar. Masya Allah. Rawahu. Masya Allah. Fadal. Itu ambil. Milih yang mana sama aja. Pilihannya satu. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita ulangi ya. Umat manusia itu keimanannya berbeda-beda. Yang paling istimewa adalah para nabi dan rasul. Rasul lebih istimewa daripada nabi. Di antara para rasul yang paling istimewa siapa? Ulul azmi. Di antara ulul azmi yang paling istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah generasi para nabi dan para rasul, setelah mereka maka yang paling istimewa adalah para sahabat. Di antara para sahabat yang paling istimewa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah para sahabat yang paling istimewa adalah para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Orang-orang yang istimewa pasti mereka akan berusaha untuk mengejar keistimewaan. Orang-orang yang istimewa pasti mereka akan mengejar keistimewaan. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat Rasul SAW. Dan juga para ulama sesudah mereka. Buktinya apa? Buktinya kalau kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan temukan jenis-jenis pertanyaannya. Contohnya, ayyun nasi afdal. Wahai Rasul, manusia yang seperti apa yang paling utama? Manusia yang seperti apa yang paling istimewa? Jadi para sahabat Nabi SAW itu kalau nanya kepada Nabi, yang ditanya selalu yang istimewa. Karena memang mereka dibiasakan oleh Nabi SAW untuk mengejar keistimewaan. Tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh para sahabat ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis lain Nabi SAW menyampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya
adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi Nabi SAW memang mendidik para sahabatnya untuk mengejar keistimewaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis tadi hasan sahih, Syekh Al-Albani juga mengatakan hal yang sama. Jadi Nabi SAW itu mendidik para sahabatnya untuk berlomba-lomba mengejar keistimewaan. Makanya kalau kita perhatikan sejarah kehidupan para sahabat Nabi SAW, kita akan temukan bahwa mereka selalu berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan kebaikan. Pernah suatu saat orang-orang miskin datang menemui siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang biasanya orang miskin datang itu nyari apa? Sembako. Nyari apa lagi? Kaos. Ya. Coblos A, coblos B gitu ya. Kita lihat apa target yang dicari oleh orang-orang miskin para sahabat di zaman Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bid-darajatil ula. Wahai Rasul, orang-orang kaya, mereka lebih unggul dibandingkan kami. Mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi, pahala mereka lebih banyak dibandingkan kami. Jadi yang dikejar oleh para sahabat itu bukan apa tadi? Sembako, bukan kaos 5 tahunan. Ya. Tapi yang dikejar adalah pahala. Maka begitu mendengar keluhan dari sahabat-sahabat beliau yang ekonominya rendah, Nabi SAW pun bertanya, wa madzaka? Kok bisa? Kok bisa kalian mengatakan orang-orang kaya lebih unggul pahalanya dibandingkan kalian? Maka mereka pun menjawab, yusalluna kama nusalli. Iya wahai Rasul, orang-orang kaya sholat, kami juga sholat. Berarti skornya 1 sama. Wa yasumuna kama nasum. Orang kaya mereka puasa, kami juga puasa. Berapa skornya? 2 sama. Setelah ini baru kemudian perbedaan skor akan kelihatan. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Orang kaya bisa sedekah, kami enggak bisa sedekah. Berapa skor? 3-2. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Dan orang kaya mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Skornya 4-2. Kami ingin mengejar mereka wahai Rasul. Itu persaingan para sahabat saat itu. Enggak seperti persaingan kita hari ini. Rebutan BLT, rebutan daging kurban, ya, dan seterusnya. Maka kemudian Nabi SAW pun memberikan tips kepada orang-orang miskin agar mereka bisa menyamakan skor dengan orang-orang kaya. Apa kata Nabi SAW? Mau nggak aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan? Andaikan kalian kerjakan amalan tersebut, maka kalian bisa mengalahkan mereka. Apa kata Nabi SAW? Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Kalian pengen mengejar mereka? Bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, bacalah Allahu Akbar setiap habis sholat. Berapa kali? Masing-masing 33 kali. Betul lah. Alhamdulillah. Bisa apa? Menyamakan skor. Betul. Mereka zikir habis sholat.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai berapa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata orang-orang kaya pada apa? Pada nguping. Pada nguping. Setelah mereka nguping, baca apa itu? Dihitung. Ternyata berapa? 33. Bocor. Akhirnya besoknya orang kaya juga melakukan amalan yang serupa. Akhirnya orang miskin datang lagi menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, teman-teman kita orang kaya mengamalkan seperti apa yang kami amalkan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ngajari amalan yang lain enggak? Enggak. Karena kalau diajarin amalan yang lain nanti orang kaya ikut-ikutan lagi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wahai sahabat-sahabatku, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat ini bahwa itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Semaksimal apapun kalian mengejar mereka, maka tetap kalian akan kalah dari mereka. Berarti enak jadi orang kaya apa orang miskin? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Oke. Orang kaya itu masuk surganya telat. Telatnya berapa? Nisfu yaum, setengah hari. Enggak apa-apa ya setengah hari ya. Setengah hari itu 500 tahun. Karena telat di mana? Di akhir. Gimana? Enak orang kaya orang miskin? Tetap orang kaya. Masya Allah. Tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah bagaimana kita punya semangat untuk menjadi orang istimewa. Jadi kita ini diajarin oleh agama kita untuk berusaha menjadi manusia istimewa, manusia yang tidak seperti yang lainnya. Kan sekarang banyak orang kenapa nggak sholat? Lawang yang lainnya juga nggak sholat. Jadi dia itu pasrah dengan keadaan milih seperti yang lain begitu saja. Ditanya kenapa kok nggak ngaji? Lawang di kampung ini nggak ada yang ngaji. Enggak. Kita itu diajarin oleh agama kita untuk senantiasa menjadi orang yang istimewa. Tidak seperti umumnya orang. Kalau umumnya orang itu tidak sholat, maka seharusnya kita sholat. Kalau umumnya orang nggak pada puasa, maka seharusnya kita puasa. Kalau umumnya orang tidak ngaji, maka seharusnya kita ngaji. Tapi Ustaz, untuk menjadi muslim istimewa itu, apa yang mesti kita lakukan? Langkah-langkahnya apa? Tidak banyak insya Allah. Langkah-langkahnya ada 2 saja. Ada berapa? Ada 2 saja. Enak ngajinya itu jangan panjang-panjang. Setuju? Setuju. Yang pertama langkahnya supaya menjadi muslim istimewa adalah mendalami ilmu agama. Apa yang pertama? Mendalami ilmu agama. Loh kenapa Ustaz kok mendalami ilmu agama? Karena seluruh ibadah, seluruh amalan, seluruh ketaatan di dalam agama kita itu landasannya ilmu. Landasannya apa? Ilmu. Mau sholat butuh apa? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu cara sholat. Mau puasa butuh ilmu. Ilmu apa? Cara puasa. Mau zakat butuh ilmu. Ilmu ngitung zakat.
Mau haji butuh ilmu enggak? Butuh. Mau zikir butuh ilmu, mau baca Quran butuh ilmu, mau melakukan amal kebajikan apapun butuh ilmu. Maka langkah yang pertama, kalau kita ingin menjadi manusia istimewa, kita harus mendalami ilmu agama. Makanya wajar ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki dan perempuan. Berarti kalau wajib ditinggalkan dosa atau tidak? Dosa. Dosa. Karena hukumnya apa tadi? Wajib. Faridatun, fardu, ya, wajib, harus dipelajari. Dan semakin orang ilmunya banyak, maka keistimewaannya akan semakin maksimal. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Adapun Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Ketika Rasulullah SAW diceritai tentang si A dan si B. Si A ini orangnya alim, menguasai ilmu agama dengan maksimal, dan si B ini orangnya adalah abid. Apa abid? Ahli ibadah tapi ilmu agamanya kurang. Yang satu ulama, ilmu agamanya banyak, ibadahnya juga tekun. Yang satunya rajin ibadah tapi ilmunya sedikit. Begitu Nabi SAW diceritai tentang si A dan si B ini, maka apa komentar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Keistimewaan ulama dibandingkan ahli ibadah seperti keistimewaanku. Keistimewaan siapa? Nabi Muhammad SAW dibandingkan muslim yang imannya paling rendah. Coba bayangkan. Keistimewaan ulama dibandingkan siapa tadi? Ahli ibadah. Seperti keistimewaan Rasul SAW dibandingkan muslim yang imannya paling rendah. Berarti atau jauh atau dekat? Jauh. Bainas sama'i was sumur. Bukan bainas sama'i wal ard. Karena lebih apa? Lebih blesek lagi, lebih dalam lagi. Ya. Tahu blesek? Kita kan satu suku ya. Temanggung itu ngapak nggak sih? Enggak. Oh, berarti beda suku kita. Antara langit dan sumur, bukan antara langit dengan bumi, bukan. Lebih dalam lagi. Bedanya tuh jauh banget. Maka wajib bagi antum sekalian, terutama para santri, untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa antum sedang berjuang menjadi manusia istimewa. Karena menjadi manusia istimewa diawali dengan mendalami ilmu agama. Saking istimewanya belajar ilmu agama ini, sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu namanya Abu Hurairah? Angkat tangan. Ya wis, gak santri enggak apa-apa. Sekarang ya. Abdurrahman bin Sakhr. Ahsanta. Ta'al.
Nama antum siapa? Siapa? Farik. Barik. Allahumma barik. Fadhal. Dari mana? Dari sini. Masya Allah. Barakallahu. Abu Hurairah. Sahabat yang kedua tadi saya sebut siapa? Abu Dzar. Siapa yang tahu namanya Abu Dzar? Kok sepi? Abu Dzar namanya siapa? Pemain bola yang kemarin ditransfer ke Saudi namanya siapa? Enggak tahu juga. Alhamdulillah. Abu Dzar namanya adalah Jundub ibnu Junadah. Berarti saya yang dapat hadiah ya. Apa kata Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma? Babun minal ilmi tata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'ati tatawwu'in. Mempelajari satu bab ilmu agama lebih kami sukai dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Berapa rakaat? 1000 rakaat. Belajar satu bab ilmu agama lebih kami sukai daripada sholat sunnah berapa? 1000 rakaat. Angkat tangan yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Tidak ada toh? Sama, yang ngomong juga enggak. Ya. Itu menunjukkan betapa istimewanya belajar ilmu agama. Dah, langkah yang pertama apa? Mendalami ilmu agama. Langkah yang kedua, langkah yang terakhir, itu kan? Sebentar kan pengajiannya. Ya. Langkah yang kedua yang terakhir adalah mengamalkan ilmu tersebut. Apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa Ustaz? Karena ilmu itu sarana atau tujuan? Ilmu itu sarana apa tujuan? Sarana. Tujuannya apa? Beramal. Tujuannya beramal. Jadi ketika kita semuanya mempelajari ilmu cara sholat, maka sudah belajar sholat, harusnya sholat. Wong sinau sholat kok ndak sholat? Lo buat apa? Wong sinau baca Quran kok ndak dibaca Qurannya? Lo buat apa belajar baca Al-Quran kalau nggak dibaca? Maka langkah yang kedua, setelah kita mendalami ilmu agama adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Dan kita tahu di dalam agama kita amalan itu berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan adalah amalan yang hukumnya wajib. Contoh amalan yang hukumnya wajib apa? Sholat 5 waktu, terus puasa Ramadan, terus zakat, terus haji bagi yang mampu, terus ayo terus katanya banyak tadi. Birrul walidain. Ya. Jadi amalan-amalan yang wajib ini harus menjadi prioritas kita dalam keseharian agar menjadi muslim yang istimewa. Tidak mungkin akan menjadi muslim istimewa kalau sholat 5 waktu. Tidak melakukan sholat 5 waktu. Saya mau ketemu sama si fulan. Waktunya Jumatan kok nggak kelihatan di masjid. Jumatannya di Mekah, mabur. Mabur, bukan ikut haji, enggak, mabur gitu. Padahal waktunya Jumatan di Indonesia, di Mekah baru jam berapa?
Bedanya berapa jam ya? 4 jam. Berarti jam 12 dikurangi 4 berapa? Dikurangi apa ditambah? Ya dikurangi. Berarti jam berapa? Jam 8. Ya sholat duha. Bukan sholat apa? Sholat Jumat. Jadi manusia itu akan istimewa. Muslim akan istimewa dilihat dari amalannya. Setelah dia berilmu, maka dia beramal. Dan nomor satu yang paling wajib adalah, yang paling harus diprioritaskan adalah amalan yang hukumnya wajib. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Amalan yang paling aku cintai, kata Allah Azza wa Jalla, adalah amalan yang aku wajibkan. Amalan yang aku wajibkan. Jadi yang diprioritaskan yang wajib apa yang sunnah? Yang wajib. Jangan sampai ada, loh mas kok jenengan nggak subuhan tadi? Kok nggak kelihatan di masjid? Iya tadi malam tahajudnya lama banget. Sampai bangunnya apa? Kesiangan. Tak benar. Dan di masyarakat kita banyak orang yang lebih mementingkan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Contoh yang paling gampang itulah ketika datang bulan Ramadan. Apa bedanya sholat taraweh dengan sholat duhur? Apa bedanya? Iya, yang satu wajib, yang satu sunnah. Iya. Maksudnya beda yang kita lihat di masyarakat bagaimana? Lebih ramai mana? Taraweh. Membludak sampai bikin teratak. Ya. Coba lihat sholat duhurnya bagaimana. Ya. Yang wajib itu yang mana tuh? Yang taraweh apa yang duhur? Yang duhur. Wah, itu ustadznya ngajari supaya nggak taraweh. Memanipulasi kajian itu namanya. Bukan. Saya itu bukan ngelarang orang taraweh. Saya pingin masjid itu ketika sholat duhur ramenya kayak taraweh. Itu baru sip. Nah, amalan-amalan yang wajib ini harus diprioritaskan dalam kehidupan kita keseharian. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika akan meninggal dunia, beliau memanggil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika apa? Ketika akan meninggal dunia, manggil siapa? Manggil Umar. Apa kata Abu Bakar kepada Umar? Ittaqillaha ya Umar. Wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Wa'lam, dan pahami wahai Umar, anna lillahi azza wa jalla amalan bin nahari la yaqbaluhu bil lail. Ketahuilah bahwa Allah azza wa jalla mensyariatkan beberapa amalan yang harus dilakukan di siang hari. Kalau itu dilakukan di malam hari, maka enggak akan diterima oleh Allah. Wa amalan bil laili la yaqbaluhu bin nahar. Dan Allah juga mengharuskan amalan-amalan yang harus dilakukan di malam hari. Kalau itu dilakukan di siang hari, tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla. Wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'addal faridah. Dan ketahuilah bahwasanya amalan-amalan yang sunnah tidak akan diterima kalau yang wajib enggak dikerjakan. Apa kata beliau? Amalan yang sunnah enggak akan diterima kalau yang wajib tidak dikerjakan. Maka menjadi muslim istimewa. Gak cukup hanya sekedar tahajud. Gak cukup hanya sekedar puasa Senin Kemis. Tapi nomor satu sebelum tahajud adalah salat 5 waktu. Itu nomor satu prioritas dalam kehidupan kita. Oke.
Berarti menjadi muslim istimewa harus memprioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Amalan yang hukumnya wajib ini terbagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua. Yang pertama yang hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, huququllah, hak-haknya siapa? Allah. Dan yang kedua yang hubungannya dengan huququl khalq, hak sesama manusia. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama haknya Allah, yang kedua haknya manusia. Orang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak sesama manusia. Itulah orang yang soleh. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ayyul amali afdal, wahai Rasul, amalan apa yang paling istimewa? Qala imanun billahi wa rasulih. Amalan yang paling istimewa adalah iman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW mengajarkan bahwa kewajiban yang nomor satu terkait dengan hak Allah adalah engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita salah satu kalimat yang kita hafal itu adalah raditu billahi rabba, terus wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, dan aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku. Iman kepada Allah, haknya Allah. Di lain kesempatan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasul, amalan apa yang paling istimewa? Amalan apa yang paling istimewa? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu ala miqatiha. Salat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat haknya Allah, iman haknya Allah. Maka itulah yang diprioritaskan dan itulah yang paling istimewa yang harus dikerjakan oleh seorang muslim supaya dia menjadi muslim yang istimewa. Haknya siapa? Allah. Yang kedua haknya siapa? Haknya sesama manusia. Manusia itu banyak. Manusia itu banyak. Hak manusia yang paling wajib untuk ditunaikan adalah hak manusia yang terdekat dengan kita. Siapa? Orang tua, anak, istri, suami. Iyalah. Ya, pokoknya keluarga terdekat kita. Itu yang nomor satu harus diprioritaskan. Makanya Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan kita untuk bertauhid, Allah memerintahkan kita untuk birrul walidain. Dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Terus wabil walidaini ihsana. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nomor satu tauhid. Nomor dua, wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada orang tua. Ini adalah kewajiban nomor satu terkait dengan hak sesama manusia. Birrul walidain. Hadis yang sering kita dengar ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang nomor satu harus saya baiki, yang harus aku baktii? Siapa wahai Rasul? Qala ummak, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Terus siapa lagi? Bapak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor satu adalah orang tua, terutama siapa? Ibu. Ada sebagian anak lebih menghormati tamu daripada siapa? Bapak dan ibunya sendiri. Betul? Betul? Betul apa salah? Perbuatan itu betul?
Salah. Itu perbuatan salah, tapi betul banyak yang melakukan gitu maksudnya. Contohnya apa Ustaz? Coba sekarang. Ketika ada tamu, di rumah nggak ada suguhan. Akhirnya kita beli gorengan. Beli apa? Gorengan. Bismillah. Dari bakul gorengan itu diwadahi apa? Plastik. Ketika kita akan suguhkan ke tamu itu, kita suguhkan sama plastiknya enggak? Enggak. Kita ambil apa? Piring. Kemudian kita taruh. Bahkan mungkin kita tutupi supaya enggak kena laler. Coba, ada enggak di antara anak yang disuruh beli gorengan sama ibunya? Setelah itu disuguhkan ke ibunya pakai plastiknya? Ada? Ada? Ngacung. Lebih harus dihormati tamu apa orang tua? Orang tua. Itu realita yang pahit. Realita yang pahit. Ada enggak anak dipanggil sama orang tuanya, diajak bicara sama orang tuanya, matanya ngelihat HP? Ada? Bah. Tapi begitu dipanggil pejabat, ya, atau dipanggil orang yang punya kedudukan tinggi, berani sambil ngobrol sambil megang HP? Nggak berani. Langsung HP-nya di apa? Shutdown atau di silent atau malah ditinggal di mana? Di rumah. Emang pejabat itu lebih mulia dibandingkan orang tua kita? Menjadi manusia istimewa adalah menjadi manusia yang memuliakan orang-orang yang nomor satu harus dimuliakan, yaitu orang tua kita, bapak dan ibu kita. Setelah itu siapa Ustaz? Setelah itu adalah keluarga kita, istri dan anak kita. Itu yang harus kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Apa kata Nabi SAW? Khairukum li ahlihi. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Itu nomor satu. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi SAW. Dan aku, kata beliau, adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi seorang itu akan dilihat mulia atau tidak akhlaknya bagaimana dia kepada istri dan anaknya. Kenapa Ustadz Qol yang dijadikan ukuran itu adalah saat dia berinteraksi dengan anak dan istrinya? Karena sifat asli manusia akan kelihatan di mana? Di rumah atau di kantor? Di rumah. Kenapa di rumah Ustaz? Karena waktu dia di kantor dengan waktu dia di rumah lebih banyak di mana? Lebih banyak di rumah. Di kantor berapa? 8 jam. Sisanya? 24 kurang 8 berapa? 16 jam. Berarti mayoritas waktu seseorang itu bukan di tempat kerja. Mayoritas itu di rumah. Orang bersandiwara, orang memakai topeng di kantor 8 jam. Mungkin bisa. Tapi suruh bersandiwara berapa jam? 16 jam. Ora kuat. Akan ketahuan watak aslinya seseorang di rumah. Maka kalau di rumah dia bisa berakhlak mulia kepada istri dan anaknya, bisa sayang, bisa lembut, bisa tersenyum. Jadi kalau ke rumah itu senyum apa cemberut? Senyum apa cemberut? Senyum. Jangan senyumnya cuma sama siapa? Sama pejabat aja. Sama orang tua, sama anak dan istri, senyum kepada mereka. Kalau di rumahnya dia sudah terbiasa tersenyum dengan istri dan anak-anaknya, insya Allah di kantornya dia akan tersenyum. Tapi orang yang bisa senyum di kantor belum tentu bisa senyum di rumah. Ya. Betapa banyak
Suami istri yang kalau malam-malam itu masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Jadi kalau mau tidur itu wajahnya bercahaya, bersinar, terang. Ya. Bukan karena efek sholat dan wudhunya, tapi karena masing-masing megang apa? Megang HP. Yang satu menghadap utara, yang satu menghadap ke selatan. Satu kasur, satu ranjang. Mana akhlak kepada keluarga? Mana adab kepada istri? Betapa banyak orang tua yang dipanggil sama anaknya, anaknya nanya kepada orang tuanya tentang sebuah pertanyaan, entah itu terkait pelajaran di sekolah atau terkait dengan masalah dengan temannya ketika dia main di luar tadi. Sama banyak, Pak, sana sama ibu, bapak lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk apa? Sibuk main game. Begitu sampai ke ibunya, bu, sana sama bapak, ibu lagi sibuk. Sibuk apa? Main TikTok. Mana adab kita? Manusia istimewa. Itulah manusia yang akhlaknya mulia kepada manusia-manusia terdekatnya. Kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada suaminya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kewajiban yang terkait dengan hak sesama manusia adalah kewajiban di dalam menunaikan amanah pekerjaan. Kewajiban di dalam menunaikan apa? Amanah pekerjaan. Ubaidullah ibnu Ziyad. Ubaidullah ibnu Ziyad. Beliau pernah membesuk Ma'qil ibnu Yasar Al-Muzani saat Ma'qil dalam keadaan sakit parah menjelang wafatnya. Ubaidullah mengunjungi siapa? Ma'qil. Qala Ma'qil. Ma'qil pun berkata, "Inni muhaddithuka hadithan sami'tuhu min Rasulillah SAW." Wahai Ubaidullah, wahai Ubaidullah, aku akan sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lau 'alimtu anna li hayatan ma haddatstuk." Andaikan aku tahu bahwa aku masih punya umur yang panjang, aku enggak akan sampaikan hadis ini kepadamu sekarang. Jadi Ma'qil itu merasa memang ajalnya sudah apa? Dekat. Dan saya pengen banget menyampaikan hadis ini kepadamu sekarang ini sebelum aku meninggal dunia. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan." Siapapun manusia yang mendapatkan amanah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengurusi sekelompok orang, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Ketika dia meninggal dunia, dia tidak menunaikan amanah tersebut dengan baik, illa haramallahu alaihi jannah. Pasti Allah haramkan orang ini masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Siapapun yang punya amanah untuk ngurusi orang, entah itu ngurusi orang di rumah, berarti siapa? Bapak. Ngurusi anak-anak. Atau ngurusi pekerjaan di kantor, berarti ngurusi karyawan. Atau ngurusi santri-santri di mana? Di pondok, berarti siapa itu? Ustadz, ya. Musyrif, siapa lagi? Karyawan. Siapapun yang mendapatkan amanah untuk ngurusi sekelompok orang, kemudian dia mati dalam keadaan tidak menunaikan amanah itu dengan baik, Allah haramkan dia masuk surga. Wah, pensiun saya Ustaz. Bukan seperti itu, tapi tunaikan sebaik mungkin.
Kita ini dapat amanah untuk ngurusi anak-anak. Maka tunaikan amanah ini semaksimal mungkin. Jangan sampai gara-gara kita tidak menunaikan amanah ini dengan baik, kita gagal masuk surga. Ngeri loh. Urusannya urusan surga. Yang mengatakan haram masuk surga, itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesusah apapun anak ini, yang sabar. Kata orang Jawa, sing dawa ususi. Ya, yang panjang ususnya, yang sabar. Ya memang anak-anak seperti itu kayak dulu ketika kita masih anak-anak, sama aja kan. Bismillah. Yang sabar ngurusin mereka. Waktunya mereka bangun, harusnya bangun kita bangunkan. Waktunya mereka belajar kok nggak belajar, kita ingatkan dengan lembut. Dan jangan lupa kita doakan mereka. Banyak di antara kita menghadapi santri yang susah, cuma marah-marah. Gak pernah kita masukkan nama santri tersebut dalam sujud kita. Pernah gak kita, para ustadz, memasukkan nama santri yang susah diatur di dalam sujud kita? Pernah? Pernah? Atau malah baru kepikir sekarang? Masukkan mereka di dalam doa-doa kita. Ya. Waduh Ustaz, anak mudah diatur Ustaz. Berarti nama anak nggak disebut sama Ustaz. Antum masuk dalam tahiyatnya Ustaz. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Antum soleh, antum didoakan oleh semua orang yang sholat. Berarti 24 jam antum didoakan. Karena orang sholat itu 24 jam. Karena satu wilayah dengan wilayah yang lain beda-beda waktunya. Sekarang di sini sholat, nanti di tempat lain sholat zuhur, di tempat lain sholat zuhur, beda 1 jam. Setiap orang sholat mendoakan antum. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau antum soleh, antum didoakan. Masalahnya ada yang nggak soleh. Nah, yang nggak soleh ini masalah. Siapa yang mau doain? Maka ustaznya doain. Allahumma hdi fulan, ya hadi ihdi fulan. Ya Allah berilah hidayah kepada si fulan ini. Siapa tahu si fulan ini dari yang awalnya enggak benar, tahu-tahu tamat menjadi ulama besar kayak Imam Syafi'i. Mungkin. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ulangi. Menjadi manusia istimewa, langkahnya nomor 1 apa? Mendalami ilmu agama. Yang kedua, mengamalkan ilmu tersebut. Yang harus diprioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Dan amalan yang hukumnya wajib itu ada berapa macam? Ada 2. Yang pertama terkait dengan haknya siapa? Allah. Yang kedua terkait dengan haknya sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Masih sisa waktu berapa Ustaz? Sisa waktu 7 menit. Ya, fadhal. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Bismillah. Ini masih sisa 3 ya. Anak beri pertanyaan dulu. Siapa yang mengatakan bahwa belajar 1 bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat sunnah? Siapa yang mengatakan itu? Angkat tangan. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Mas Muk, siapa? Wildan, fadhal. Baik. Pertanyaan berikutnya. Barakallahu fiik.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat perbandingan antara ulama dengan ahli ibadah. Apa perbandingannya? Masya Allah, fadhal. Mas Muk? Lail Afgan. Fadhal. Barakallah. Oh, masih ada? Oh, as'ilah. Baik. Anak pilih aja enggak apa-apa. Apa amalan yang direkomendasikan oleh Nabi SAW buat orang-orang miskin? Kapan? Masya Allah. Mas Muk? Adil. Masya Allah. Barakallah. Sini. Ustadz, tadi penjelasan dari Ustadz bahwa kiat yang pertama untuk menjadi muslim yang istimewa adalah belajar ilmu agama. Pertanyaannya, bagaimana dengan ungkapan adab dulu baru ilmu? Karena akhir-akhir ini ungkapan tersebut sering menjadi kilah untuk mendegradasi semangat belajar orang yang pengen belajar ilmu agama. Iya, ilmu agama kan luas. Salah satunya ilmu adab. Salah satunya ilmu apa? Adab. Ya. Jadi bagaimana orang akan belajar? Bagaimana orang akan punya adab kalau nggak punya ilmu tentang adab? Ya. Jadi nggak kontradiksi, tidak kontradiksi. Jadi belajar ilmu agama itu diawali dengan belajar ilmu adab. Itu menurut sebagian ulama seperti Imam Malik dan yang lainnya. Jadi ungkapan Imam Malik dan imam-imam yang lainnya terkait belajar adab dulu sebelum belajar ilmu syar'i itu bukan sebagai alat untuk gembosi orang yang lagi belajar ilmu agama, bukan. Justru itu adalah cara supaya seseorang bisa mendapatkan ilmu agama secara maksimal. Kok bisa, Ustaz? Iya, kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ta'zimul Ilmi, bahwa orang yang beradab itu akan lebih berpotensi besar untuk mendapatkan ilmu dibandingkan orang yang tidak beradab. Makanya belajar adab dulu sebelum belajar apa? Ilmu. Kenapa demikian? Karena guru yang ngajarin ilmu agama kepada murid-muridnya, hatinya itu akan lebih plong ngajari santri yang beradab atau santri yang tidak beradab? Yang beradab. Hatinya guru ketika ngajari santri yang beradab itu lebih plong, lebih nyaman, lebih happy dibandingkan ngajari murid yang nggak beradab. Nah, plongnya hati guru ketika ngajar itu akan berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang didapatkan oleh santri. Maka santri-santri, kalau antum itu sopan, antum beradab kepada guru, insya Allah ilmu yang antum dapatkan akan berkah. Tapi sebaliknya, kalau nggak beretika, nggak punya adab kepada guru tetap ngajar, tapi ngajarnya itu nggak sepenuh hati, karena ada ketidaknyamanan. Ya, jadi itu jawabannya. Ustaz, bagaimana hukum chatting dengan lawan jenis?
Misalnya suami ke istri orang, dalam tanda kurung janda. Orangnya hadir enggak? Chattingnya itu maksud dan tujuannya apa? Chattingnya itu maksud dan tujuannya apa? Kalau maksud dan tujuannya itu syar'i dan itu memang harus dilakukan, maka tidak apa-apa. Tapi kalau sekedar say hello, sekedar apa? Say hello, sekedar nanya gimana kabarnya. Bahkan kalau sekedar ukhti sudah tahajud apa belum? Dikhawatirkan itu termasuk talbis iblis, termasuk perangkapnya iblis. Loh Ustaz, bangunin tahajud, toib, mbah antum di rumah kok nggak dibangunin? Kenapa jauh-jauh chatting sama janda? Oh bangunin tahajud dakwah kok jauh banget loh, di rumahnya aja banyak yang belum pada bangun. Ya, hati-hati. Setan itu kalau mau menyesatkan, itu memang awalnya itu apa? Tipu muslihatnya itu halus gitu ya. Betul, setan itu ingin menyesatkan manusia dhalalan ba'ida. Betul. Tapi nggak langsung ba'ida, nggak langsung jauh. Yang namanya orang belok itu kan awalnya cuma kayak gini aja. Lama-lama apa? Sampai beloknya jauh banget. Ya. Maka awalnya cuma kayak gitu. Nanti lama-lama lebih dalam lagi, akhirnya terjadilah perselingkuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Ustaz, ketika harta kita terbatas, mana yang paling berhak menerima nafkah kita sebagai suami, istri dan anak-anak atau orang tua? Catatan, orang tua masih memiliki penghasilan sedangkan anak dan istri hanya mengandalkan nafkah dari suami. Kalau kondisinya seperti ini, maka nomor satu adalah istri dan anak. Nomor satu istri dan anak. Apalagi orang tuanya masih punya apa? Penghasilan. Kecuali kalau misalnya suami ini punya penghasilan yang berlebih, sedangkan orang tuanya dalam keadaan tidak punya penghasilan. Kalau ceritanya seperti ini, seperti yang ditanyakan, bahwa suaminya penghasilannya terbatas, hanya cukup untuk menafkahi siapa? Istri dan anaknya, sedangkan orang tuanya sudah punya penghasilan, maka dalam kondisi seperti jelas yang harus diprioritaskan adalah istri dan anak, karena istri dan anak tidak punya penghasilan lain kecuali dari siapa? Dari suami. Begitu yang bisa kita pelajari. Pas jam 11 lewat 3 menit. Bonus 3 menit. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.